Halo guys, welcome lagi di JJJ Studio guys ya. Udah lama nggak pernah ngupload konten lagi di channel ini, dan kali ini gue pengen sharing sedikit ya guys ya. Sharing sedikit masalah tentang YouTube pemula. Jadi saya lihat banyak banget konten-konten kayak konten kreator pemula. Sebenarnya apapun itu kontennya, apapun itu bentuk konsep dari kontennya, itu sebenarnya kalau kita mau memulainya itu memang sulit banget ya. Dalam arti kata kita harus berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa nge-push view banyak dan sub banyak. Yang jadi masalahnya sekarang ini adalah ngejar jam tayang sama. Kalau sub mungkin masih hitungan oke lah ya, nggak terlampau sulit. Jam tayang ini guys, karena banyaknya sub belum tentu mereka nonton sampai habis video kita. Nah, jadi buat tips buat teman-teman yang baru membangun channel ya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu dulu nih guys. Channel yang gue pakai ini sebenarnya channel ke 10 saya. Saya punya 9 channel yang sudah ada, channel yang udah ratusan ribu sub, ada yang 70.000, ada yang 30.000, ada yang 10.000, udah banyak lah. Dan ini channel gue buat memang khusus untuk ngebahas masalah mungkin yang saya paham aja nih, yang saya sudah pernah ngalamin, kayak model susah senangnya kita di YouTube. Ini gue sharing di sini. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian langsung cek aja di deskripsi, itu semua channel saya guys ya. Nah, tapi mungkin channel gue nggak gue kasih lihat linknya, karena saya tahu yang saya mulai ini konten saya mungkin lebih ke ya pokoknya intinya gitulah guys. Nanti gue akan kasih pengalaman gue aja ya, nanti gue kasih lihat gambaran-gambaran channel gue. Dan saya nggak bohong guys, saya punya channel gede, itu subnya sekarang 230.000. Nah, saya memulainya itu tuh sebenarnya kayak apapun saya kerjakan. Cuman kalau untuk teman-teman yang mau memulai channel, itu pastikan dulu kalian pengen konten apa dulu. Itu pertama. Kedua, konsisten dalam membuat videonya. Jadi satu hari upload satu. Pokoknya setiap hari harus ada video kalau kita baru mau membangun channel ya. Nah, ada juga yang bilang, ini bang kalau kita ngebangun channel tuh bagusnya kita langsung ke konsep live streaming atau kita ke konten. Sebenarnya untuk pemula lebih baik kalian konten, jangan live streaming. Karena live streaming itu kalau yang saya lihat itu susah banget untuk mendapatkan rekomendasi secara cepat gitu. Bisa jadi kita kayak step by step naiknya kalau kita menggunakan live streaming channel. Tapi kalau kita menggunakan konten, itu akan terasa nanti pada saat kita sudah upload sampai mungkin dalam sebulan penuh itu ada 30 video. Itu nanti dari YouTube sendiri juga tidak tinggal diam gitu doang. Dia tuh, YouTube tuh tidak hanya kayak oh ya lu ngupload karena channel baru gua abaikan, tidak guys. Mereka tetap akan berusaha mengkategorikan channel kalian ke dalam kategori yang sesuai. Kayak model kalian bikin konten game, mereka akan mengkategorikan dalam rekomendasi game. Nah, makanya nanti akan ada 1 atau 2 video kamu yang akan diusahakan untuk naik ke rekomnya. Tapi tidak semata-mata begitu aja dinaikin. Kalian harus tahu dengan SEO-nya ya. SEO-nya itu tuh kayak keyword, judul, thumbnail, itu semua harus serasi, harus terkonek. Jadi kayak model antara thumbnail, judul, tagline itu harus saling berhubungan. Jadi jangan sembarangan bikin tagline, jangan sembarangan bikin judul, jangan sembarangan bikin thumbnail. Itu untuk pemula. Tapi kalau memang kalian sudah terkenal, sub kalian udah banyak, view kalian udah banyak, kalian mau bikin judul apapun, kalian mau bikin black screen sekalipun, orang tonton kok. Itu karena kalian sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube channel kalian. Itu kalau kalian sudah di posisi kalian dikenal. Tapi kita yang pemula itu jangan coba-coba untuk kayak nggak apa-apa lah gue bikin thumbnailnya kayak gini, nggak apa-apa lah gue bikin judulnya kayak gini. Nggak boleh guys, nggak boleh. Kita harus ikut aturan yang dibuat sama YouTube. Kita harus pandai membuat bagaimana caranya
video kita itu tuh direkomendasikan. Itu penting untuk pemula. Nah, yang kita bahas sudah selesai ya, masalah streaming sama konten. Berikutnya, mungkin ada baiknya teman-teman harus hindari yang namanya bot. Jadi jangan menggunakan bot untuk awal-awal kita bikin konten atau membangun channel ya, terutama yang live streaming mungkin berusaha menggunakan bot atau apa-apalah gitu ya. Sebenarnya itu yang bikin channel kita itu tuh bisa ke take down. Karena kalau kita tidak tahu ataupun kita nggak paham dengan sistem bot yang aman dan tidak, itu bisa fatal akibatnya ke channel kita. Ya, itu sih yang perlu dihindari. Terus jangan sub for sub guys. Sub for sub itu tuh sangat tidak membantu sebenarnya. YouTube itu sudah pinter. Jadi kalau kalian pakai sub for sub ya, percuma aja kalau misalnya dia sub tapi nggak pernah nonton, tuh ujung-ujungnya nanti nggak menghasilkan apa-apa. Mendingan kalian konsisten. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan konsisten. Konsisten buat video, buat se-epic mungkin, buat sebagus mungkin bagaimana cara kalian membuat video itu tapi dengan karakteristik kalian gitu. Passion kalian gitu. Jangan terlampau banyak mengikutin gaya-gaya orang. Jadilah diri sendiri. Biar konten itu tuh bener-bener original dari kalian gitu loh. Maksudnya itu yang bener-bener kalian buat dari karakter kalian gitu. Jadi nggak ada contek-conteknya gitu ya. Jadi itu penting banget konsistennya. Terus waktu kalian harus pandai ngatur. Kayak model kalau misalnya kalian uploadnya di jam-jam kayak jam 7, jam upload itu tuh sebenarnya bisa kalian lihat di jam-jam mana yang rame. Biasanya di jam 6 sore sampai jam 8 malam itu adalah waktu rentan upload yang paling bagus, karena di jam-jam itu tuh banyak sekali pengguna yang mengakses YouTube. Di situ kalian bisa curi waktu untuk mendapatkan view lebih banyak lagi guys. Ya. Terus jangan lupa untuk share ke komunitas-komunitas, share ke medsos kalian, dan pesan terakhir saya untuk di konten ini, mungkin ada baiknya kalian perbanyak short video untuk channel baru ya. Kalian bikin short itu tuh gunanya untuk biar penelusuran itu tuh untuk di YouTube kalian, channel kalian itu tuh lebih luas lagi. Jadi kayak kalian bisa lebih mengembang lebih luas melalui short video. Karena short video itu tuh cuman maksimal 1 menit, nggak boleh lebih. Cara bikin short video juga harusnya di YouTube udah banyak banget. Kalian tinggal searching aja cara bikin short video gimana, yang gampang gimana. Nanti saya akan bikinkan satu tutorial APK yang paling enak untuk bikin short video sama cara bikin short video paling cepat dan gampang sekali. Dan itu efisien banget, jujur. Efisien banget untuk menaikkan rating dari channel kita secara cepat melalui short. Selain konten ya, short juga sangat membantu. Jadi kira-kira seperti itu aja. Terus satu lagi, jangan terlampau terobsesi sama dengan gaji YouTube guys. Itu penting banget ya. Penting banget, harus kalian ingat. Kalian membangun channel itu tuh jangan, ya nggak munafik sih. Siapapun yang masuk ke YouTube pasti pengen punya penghasilan. Udah pasti pengen punya penghasilan banyak. Tapi di sini yang harus kalian catat adalah di YouTube itu tuh kalau masih subnya 1000, 2000, penontonnya satu video 100, 200, itu kalian jangan terlampau berharap banyak dari gajinya. Nggak akan banyak guys ya. Pada saat kalian berjuang dari 4000 jam tayang sama 1000 subscriber itu pas sudah masuk, itu baru pertama aja kalian memulai langkah kalian di YouTube. Jadi bang, perjuangan gue dari nol sub sama 0 jam tayang sampai 4000 itu bukan perjuangan bang. Itu hanya usaha kalian untuk mencapai ke langkah pertama kalian. Nah, pada saat kalian sudah masuk ke monetisasi, anggaplah diterima, disitulah kalian akan diuji seberapa sabar, seberapa konsisten, seberapa kuatnya kalian mengembangkan channel kalian sampailah di titik dimana kalian bisa mendapatkan banyaknya bonus dari AdSense. Karena sekarang ini kalau misalnya 1000 subscriber, konten nontonnya cuman 100, 200, itu kalau bisa gue tebak-tebak itu 1 bulan paling banyak kalian bisa dapat itu 1 JT. Itu pun tidak bisa dicairkan karena peraturan dari
AdSense maksimal minimum yang bisa kita cairkan itu adalah 1,3 JT. Ya, jadi kalau di bawah dari itu kalian harus nunggu lagi bulan depan. Semoga aja naik. Itu pun kalau naik, kalau sempat turun nggak cari cair. Jadi saya bukan mau bikin kalian tidak percaya diri atau bikin semangat kalian pudar, tapi tidak, bukan. Itu gambaran yang realitanya. Memang harus kalian terima dan harus kalian prepare. Kalian harus siapkan diri kalian untuk lebih siap lagi pada saat kalian menghadapi yang namanya setelah monetisasi. Itu berat banget guys, itu gua rasakan itu banget. Tapi ya oke lah, sekarang udah bisa stand dengan kayak begini pun udah enak ya. Jadi itu aja sih untuk konten saya kali ini. Dan nanti untuk next saya akan buat cara buat short video lebih lengkapnya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol merah guys ya. Oke, biar gue makin semangat. Dan saya Wen, mohon pamit.